Saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination, ke negara lain. Lagi lah kami di Malaysia nih mengalu-alukan. Kalau boleh angkut sekali warga negara Indonesia yang ada di Malaysia nih. Sekali teman-teman semua, sepertinya narasi Indonesia gelap itu semakin hari semakin nyata. Hari ini badai PHK menyerang Indonesia. Sebanyak 1.126 buruh di sebuah perusahaan tekstil di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terkena PHK menjelang Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Namun sebelumnya Iki nge-reaction itu, geng, Ikinya mau mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri, mohon maaf zahir dan batin, ataupun selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya, geng ya. Oke, geng, di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang itu hari ada Datuk Purnomo, Malaysia sudah bukan pilihan utama warga Indonesia tempat bekerja kayak gitu. Dan banyak juga yang itu hari demo juga ya, geng ya, pasal darderdor yang unjuk rasa di kedutaan Malaysia, katanya tarik saja pekerja Indonesia dari Malaysia. Nah, apakah ini karma, geng, buat negara Indonesia dari negara Malaysia? Pasalnya, geng, sekarang banyak warga Indonesia ataupun pekerja Indonesia, pekerja kilang terutamanya, geng ya, banyak yang di PHK. Waduh, ini gimana konsepnya kayak gitu, geng ya. Jadi suruh tarik balik warga Indonesia dari Malaysia, dan bukan pilihan Malaysia, bukan pilihan untuk warga Indonesia, namun sekarang di Indonesia susahnya minta ampun mencari pekerjaan, geng. Dan sampai juga ada hashtag kabur aja dulu ke luar negara. Gimana? Apakah Indonesia kena karma? Aduh, jangan sampai ya, geng ya. Oke, geng, tentu kalian sudah penasaran video apa yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kita lihat latest statistik itu yang registered pekerja Indonesia ada di 585.000 gitu kira-kira. So number significantly drop ya. Dan juga yang undocumented saya kira sekarang pun sudah jauh berkurang. My prediction sekarang pekerja Indonesia itu saya kira ada di 1.5 ya, atau even less ya. Kalau kita lihat statistik dari Malaysia, Indonesia is not number one anymore ya. Sekarang Bangladesh number one. Ya. Oke, tapi dari saya tengok data yang last year dia mesti di Indonesia lagi. Nah, sekarang Bangladesh number one. Jadi jumlah pekerja Indonesia di Malaysia in the last 3 years itu significantly drop ya. Jadi dugaan saya masa COVID banyak orang pulang and then they don't return back to Malaysia. Jadi sekarang sudah embassy service pun sekarang sepi saja. Nah, yang saya lihat sekarang pekerja Indonesia ini dia pergi ke other destination, ke negara lain. Misalkan banyak ke Jepang, ke Europe, ke Taiwan, dan juga Hong Kong itu dalam waktu dekat saya kira akan membuka untuk yang sektor formal. Sekarang ini Hong Kong hanya untuk domestic worker saja, tapi soon dia juga akan buka yang formal. Dan saya kira Singapura pun akan ada membuka yang sektor formal, karena di banyak negara ada shortage ya pekerja di sektor-sektor yang kita sebut sebagai blue collar workers ya, yang not high skill lah ya. Jadi ada destinasi baru untuk pekerja Indonesia. And Malaysia, I think
kalau kita lihat data yang terakhir semakin menurun ya orang bekerja Indonesia. Ketatkan peraturan itu. Satu itu pun demikian. Jadi berita-berita yang dibaca di sini ada operation enforcement, immigration segala macam, itu pun membuat orang juga jadi takut datang ya kan. Banyak tuh berita-berita penangkapan akhir-akhir ini kan hampir setiap hari ada, dan itu kan dibaca juga dengan sekarang sosial media, dan belum orang boleh baca apa yang berlaku di sini. Di Indonesia pun dia sehari yang sama udah tahu juga. Jadi banyak penangkapan ya, case-case itu pun membuat orang menjadi mungkin tidak tertarik, mungkin takut, better daripada macam-macam. Orang kan tahu ada penangkap, iya ada ditangkap, orang takut juga gitu kan. Jadi itu juga message yang saya kira menyebabkan orang menjadi reluctant to come to Malaysia ya. Lagi lah kami di Malaysia ini mengalu-alukan. Kalau boleh angkut sekali warga negara Indonesia yang ada di Malaysia nih. Kami pun tidak mau berkongsi subsidi dengan warga negara asing. Dan apa yang berlaku, ada juga segelintir warga Indonesia nih yang selundup keluar barang subsidi Malaysia tuh. Jadi silakan angkut ke semuanya. Kami lagi mengalu-alukan. PHK makin menggila, perusahaan pada tumbang, ekonomi makin kacau, dunia lagi krisis, dan Indonesia nggak luput kena imbasnya teman-teman. Dalam beberapa bulan terakhir nih ya, ratusan ribu orang itu kehilangan pekerjaan. Misal kayak Ubisoft, tutup beberapa studio di Eropa, PHK 185 orang, mau pangkas 500 karyawan katanya. Lalu Amazon, tutup gudang di Kanada sebanyak 1.700 orang kena PHK. BP, raksasa energi Inggris, babat 4.700 karyawan. Meta, 3.600 orang kena layoff. Bahkan PT Cinglu sendiri di Tangerang, Indonesia kolaps, 2.400 buruh kehilangan pekerjaan. Sama lagi di daerah lainnya, sebanyak 1.800 pegawai iFish Harry terancam teman-teman, dipecat gara-gara dugaan markup laba 9,74 triliun. Bahkan sektor perhotelan juga kena gara-gara pemotongan anggaran perjalanan dinas pemerintah katanya. Ya, di mana 4.000 karyawan hotel di Sulsel bisa kena PHK. Gak cuma itu, Menteri Ketenagakerjaan juga bilang teman-teman, sebanyak 2024 aja udah 80.000 orang kena PHK, dan masih ada 60 perusahaan lagi yang mau nyusul. Kalau PHK terus-terusan begini ya dampaknya ngeri ke kita semua. Pengangguran naik, daya beli turun, kredit macet, kejahatan meningkat, ekonomi makin anjlok. Makanya di tengah situasi kayak gini kita juga harus lebih bijak teman-teman. Dunia ini lagi krisis parah, tapi jangan sampai kita mudah terprovokasi. Misal, contoh sama oknum-oknum yang mau memanfaatkan keadaan. Di Indonesia sendiri ada banyak proyek-proyek besar, baik dari pemerintah maupun swasta, atau berkolaborasi antara keduanya, yang udah direncanakan jangka panjang pastinya untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Dengan melakukan check and balance yang baik, jelas kita harus support semua program ini, karena ya ini bagian dari strategi membangun negara. Menurut kalian gimana teman-teman? Coba deh share pendapat, drop komen ya. Mengerikan sekali teman-teman semua. Sepertinya narasi Indonesia gelap itu semakin hari semakin nyata. Hari ini badai PHK menyerang Indonesia. Sritex resmi tutup, ribuan karyawannya ya di PHK. Kemudian ada Yamaha, KFC, dan Sanken. Lebih dari 10.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Ini bukti nyata bahwa negara gagal untuk mensejahterakan rakyat. Negara gagal untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Ini kritik terhadap negara, kritik terhadap pemerintahan yang hari ini sudah banyak mengambil dari rakyat, yang kemudian kewajiban mereka menyediakan, memberikan alternatif dan solusi yang terbaik bagi kesejahteraan rakyat, sama sekali hari ini belum kita rasakan. Artinya ya silahkan komentar sendirilah teman-teman semua. Mengerikan sekali. Sebanyak 1.126 buruh di sebuah perusahaan tekstil di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terkena PHK menjelang Lebaran. PHK massal ini terjadi setelah para pekerja melakukan mogok kerja selama 3 hingga 4 hari sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan. Mereka kemudian menggelar aksi protes di depan kantor Bupati Cirebon pada Selasa 11 Maret 2025.
Pantauan bisnis.com, aksi itu sempat memanas dengan adanya aksi dorong antara buruh dan aparat keamanan. Para pekerja menuntut kejelasan dan keadilan atas PHK yang dianggap tidak berdasar serta meminta pemerintah daerah untuk turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Sekretaris Jenderal Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Andi Kristiantono mengatakan, manajemen PT Yihong Novatek Indonesia beralasan bahwa PHK dilakukan karena tidak adanya orderan atau pesanan. Namun, para pekerja menilai alasan itu hanya dalih, sebab mereka merasa kinerja mereka tetap baik dan tidak ada pengurangan pesanan yang signifikan. PHK massal ini tidak hanya berdampak pada para pekerja yang kehilangan mata pencarian, tetapi juga menimbulkan efek domino terhadap perekonomian lokal. Negara kita lagi tidak baik-baik saja kawan, kayak itu. Negara kita lagi diambang kegelapan kawan, kayak gitu geng ya. Jadi kalau para netizen Konoha itu kayak gini menghina ataupun mencaci negara Malaysia, siapa lagi yang mau kerja ke Malaysia? Siapa lagi yang mau bekerja mencari nafkah di Malaysia katanya. Dan katanya ada lagi juga, suruh balik tuh orang Indonesia dari Malaysia ke Indonesia, suruh bekerja di sini saja. Namun faktanya, namun karmanya sekarang kena sendiri. Di Indonesia banyak yang terjadi di PHK para pekerjanya. Waduh, gimana tuh geng? Kayak gitu geng. Jadi buat orang-orang yang bilang terus apa namanya ya, gak usah kerja ke Malaysia, ngapain kerja ke Malaysia, terus pulangkan aja rakyat Indonesia yang berada di Malaysia, suruh kerja di Indonesia. Ini karmanya, karma Israel, kayak gitu geng ya. Karena sekarang banyak para pekerja Indonesia yang di Indonesia kilang-kilang ditutup dan banyak orang yang di PHK massal, kayak gitu geng ya. Jadi kita tuh saling membutuhkan negara Singapura, Brunei, Malaysia, terutamanya Malaysia nih geng, Malaysia, Arab Saudi dan Hong Kong, Taiwan dan lain sebagainya, Jepang, Korea. Marilah kita yang berada di luar negeri, marilah kita menjaga adab dan marilah kita menjaga akal kayak itu, bahwasannya ini di luar negara bukan di negara kita. Kita sepatutnya tahu undang-undang yang berada di negara tersebut kayak itu. Jangan ya mentang-mentang Malaysia dekat dengan kita, seenaknya aja masuk dengan Malaysia dengan naik tongkang dan lain sebagainya kayaknya. Nanti kalau ada apa hal nanti negara Malaysia disalahkan kayak gitu. Wah, enak banget ya. Kalian tidak mau menyalahkan diri kalian sendiri padahal kalian sudah menyalahkan undang-undang tersebut kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.